Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 akan menampilkan hasil diskusi kami mengenai studi kelayakan bisnis pada usaha Golden Trust Bakery. Baiklah, selanjutnya sebelum kita masuk kepada pembahasan, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Deci Antikasari, yang kedua Elina Aprilia, yang ketiga Rati, yang keempat Anissa Gita. Adapun pembahasan pada kesempatan kali ini, yang pertama itu ada ringkasan eksekutif, kedua pendahuluan, yang ketiga pembahasan, yang terakhir itu penutup. Langsung saja kita masuk kepada ringkasan eksekutif dari usaha kami. Kami yang yaitu Golden Plus Bakery merupakan suatu usaha yang mengembangkan visi menjadi pilihan utama pelanggan dalam menyediakan produk roti dan kue berkualitas tinggi. Sebagai bisnis roti dan kue yang ambisius, muncul sebagai manifestasi dari tekad untuk tidak hanya menghasilkan produk berkualitas tinggi, tetapi juga untuk menjadi agen perubahan dalam perekonomian lokal. Adapun tujuan dari membuat laporan studi kelayakan bisnis dari usaha Golden Crust Bakery ini adalah yang pertama itu meminimalisir risiko, yang kedua memudahkan perencanaan bisnis, ketiga memudahkan dalam pengendalian dan pengawasan. Adapun kunci kesuksesannya, yang pertama itu harga, yang kedua produk halal dan lengkap, yang ketiga pelayanan yang baik, yang keempat tempat strategis. Baik, kita langsung saja masuk kepada pembahasan, di mana untuk pembahasan pertama itu ada aspek pasar yang akan dijelaskan oleh Rati. Kepada Rati, disilakan. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Rati dengan NIM 200591170. Di sini saya akan menjelaskan 3 aspek dalam studi kelayakan bisnis, yaitu aspek pasar, aspek pemasaran, dan aspek operasional. Yang pertama yaitu aspek pasar. Adapun aspek pasar dari usaha Golden Crust Bakery, yaitu yang berfokus pada produk kue, di mana memiliki perbandingan yang menarik dengan salah satu pesaing utama kami, yaitu Sonia Cake and Bakery. Langsung saja masuk kepada analisis pasar. Yang pertama, ranking pesaing. Yang pertama, Golden Crust Bakery mengidentifikasi beberapa pesaing utama seperti Sonia Cake and Bakery. Yang kedua, melakukan analisis mendalam terhadap produk, harga, dan layanan yang ditawarkan oleh pesaing untuk memahami kekuatan dan kelemahan. Selanjutnya yaitu analisis pasar. Yang kedua yaitu forecasting pasar potensial, yaitu melakukan penelitian pasar untuk memahami tren terbaru di pasar bakery lokal. Golden Crust Bakery memiliki peluang yang ada di daerah sekitar, seperti yang diketahui apabila ada perayaan ulang tahun, wisuda, atau acara lainnya. Yang kedua yaitu aspek pemasaran. Adapun aspek pemasaran dari usaha Golden Crust Bakery yaitu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, segmentation atau segmentasi pasar, di mana hal ini terbagi menjadi 4 bagian, diantaranya segmentasi demografis, segmentasi geografis, segmentasi psikografis, dan segmentasi perilaku. Yang kedua yaitu targeting atau pasar sasaran. Dari Golden Crust Bakery, pasar sasarannya yaitu kepada keluarga, kaum muda, anak kecil, dan bahkan bagi yang membutuhkan kue atau bingkisan untuk hari penting, terutama bagi pecinta kue khasnya pada masyarakat Kota Padang dan sekitarnya. Yang ketiga yaitu posisi pasar. Golden Crust Bakery menawarkan harga yang cukup terjangkau bagi pelanggannya dengan memiliki rasa yang unik dibandingkan toko kue lainnya dengan menawarkan berbagai brownies. Dalam aspek pemasaran juga terdapat analisis TOWS, di antaranya yaitu yang pertama, kekuatan Golden Crust Bakery, yaitu meliputi kualitas produk unggulan, reputasi lokal yang kuat, keahlian dalam produk sehat, dan memanfaatkan kualitas produk unggulan. Yang kedua yaitu kelemahan, yaitu terbagi menjadi 3, keterbatasan kapasitas produksi, manajemen rendah, dan tenaga kerja tidak terlatih. Selanjutnya, peluang eksternal. Di antaranya, permintaan produk bakery sehat, pertumbuhan populasi lokal, peluang untuk ekspansi menu. Yang terakhir yaitu ancaman eksternal, yaitu persaingan pesaing yang kuat yaitu Sonia Cake and Bakery, fluktuasi harga bahan baku, perubahan kebiasaan konsumen. Selanjutnya di aspek pemasaran terdapat marketing mix, yaitu yang pertama meliputi produk, di mana terdapat deskripsi produk dan variasi produk, dan mencerminkan kualitas produk, inovasi, dan layanan tambahan. Yang kedua yaitu harga,
Usaha Golden Krust Bakery menetapkan harga produk berdasarkan berbagai faktor, termasuk biaya produksi, harga pesaing, dan harga yang dianggap wajar oleh pelanggan. Yang ketiga yaitu tempat, yaitu terbagi menjadi dua lokasi fisik, yaitu lokasi yang dianggap strategis seperti pusat perbelanjaan, pusat kota, dan lingkungan dengan lalu lintas yang tinggi. Yang kedua yaitu kemitraan, memiliki layanan pengiriman atau bekerja sama dengan toko-toko retail lainnya. Yang keempat yaitu promotion atau promosi, yaitu dapat melalui media sosial, loyalitas pelanggan, partisipasi dalam acara komunitas, sampling, dan promosi acara. Selain 4P, ada juga elemen tambahan yang sering ditambahkan dalam analisis marketing mix yang mencakup yang pertama orang, yang kedua proses, yang ketiga bukti fisik. Next. Aspek operasional. Aspek operasional dari usaha Golden Krust Bakery yaitu yang pertama lokasi bisnis, yaitu lokasi yang tempatnya strategis dan mudah dijangkau oleh konsumen. Yang kedua kapasitas produksi, yaitu cake brownies 10 cake per hari. Yang ketiga proses produksi, yaitu yang pertama pengukuran dan persiapan bahan baku, yang kedua pencampuran, yang ketiga pembentukan adonan, yang keempat pengembangan dan fermentasian, yang kelima pemanasan dan pemasakan, yang keenam penghiasan dan penyelesaian, yang ketujuh pengemasan, dan yang kedelapan penyimpanan dan distribusi. Selanjutnya, adapun peralatan teknologi yang digunakan pada usaha Golden Krust Bakery ini, yang pertama oven konveksi, yang kedua mesin mixer otomatis, yang ketiga lemari proofing, yang keempat freezer, dan yang kelima cetakan kue. Adapun layout dari usaha yang kami jalankan ini yaitu yang pertama pintu masuk, yaitu titik awal bagi pelanggan saat memasuki toko bakery. Yang kedua, kursi yang disediakan untuk pelanggan. Yang ketiga, meja kasir yang disediakan untuk tempat transaksi. Yang kelima, yaitu display kue. Yang keenam, display roti. Yang ketujuh, rak display. Yang kedelapan, kulkas sebagai penyimpanan produk. Yang selanjutnya, yaitu pintu karyawan. Dan yang terakhir, area produksi. Adapun perencanaan kualitas pada usaha Golden Krust Bakery ini yaitu yang pertama, ditentukan standar kualitas, yang kedua, pemilihan bahan baku berkualitas, yang ketiga, pengawasan dan pengendalian kualitas, yang keempat, uji sensori rutin, yang kelima, kebersihan dan sanitasi, yang keenam, umpan balik pelanggan, yang ketujuh, perbaikan berkelanjut, yang kedelapan itu standarisasi pros. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rati yang telah menjelaskan beberapa aspek dari studi kelayakan bisnis. Nah, selanjutnya itu ada aspek manajemen dan sumber daya manusia. Di sini yang akan dijelaskan oleh Rani Sagita. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu aspek manajemen dan sumber daya manusia. Yang pertama itu perencanaan bisnis Golden Krust Bakery. Yang kita bisa lihat dari bagian gen dari Golden Krust Bakery. Kegiatannya yang pertama itu persiapan pada minggu 1 sampai 4, pembiayaan pada minggu 5 sampai 8, pembelian pada minggu 9 sampai 12, pembangunan pada minggu 13 sampai 20, pemasaran pada minggu 21, dan operasional pada minggu 21 sampai selanjutnya. Kedua yaitu operasionalisasi bisnis. Struktur organisasi dari Golden Krust Bakery. Yang pertama itu Rati sebagai pemilik dan pemimpin bisnis atau owner atau CEO. Yang kedua itu Rani Sagita sebagai bagian produksi, Desi Antikasari sebagai bagian penjual dan pelayanan pelanggan, dan Elena Aprilia bagian keuangan dan administrasi. Yang B itu pengelompokan aktivitas kerja. Yang pertama yaitu produksi, yang kedua yaitu penjualan dan pelayanan pelanggan, yang ketiga yaitu keuangan dan administrasi. Poin selanjutnya itu hierarki dan susunan kewenangan. Sebagai pemilik dan pemimpin bisnis memiliki otoritas tinggi dalam organisasi, manajer penjualan, koki kepala dan manajer keuangan, dan staf produksi dan staf penjualan. Selanjutnya, proses manajemen sumber daya manusia. Yang pertama itu perencanaan sumber daya manusia, yang kedua itu proses perekrutan, yang ketiga kompensasi, yang keempat pengembangan karyawan, dan kelima itu biaya proses perencanaan dalam proses sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu aspek eksternal. Yang pertama itu aspek ekonomi. Peningkatan pendapatan per kapita penduduk setempat, dampak terhadap pendapatan nasional, upah rata-rata tenaga kerja setempat. Pada aspek sosial, yang pertama itu dampak terhadap kemajuan wilayah, kemitraan dengan komunitas, dan komitmen lingkungan.
Sedangkan pada aspek lingkungan industri, yang pertama itu ancaman masuk pendatang baru, persaingan sesama perusahaan dalam industri, kekuatan tawar-menawar pembeli, kekuatan tawar-menawar pemasok, dan pengaruh kekuatan stakeholder. Yang keempat yaitu aspek ekonomi. Poin yang pertama yaitu peningkatan pendapatan per kapita penduduk setempat, dampak terhadap pendapatan nasional dan upah rata-rata tenaga kerja setempat. Aspek sosial yaitu dampak terhadap kemajuan wilayah, kemitraan dengan komunitas, dan komitmen lingkungan. Sedangkan aspek lingkungan industri terdapat ancaman masuk pendatang baru, persaingan sesama perusahaan dalam industri, kekuatan tawar-menawar pembeli, pengaruh kekuatan stakeholder, dan aspek lingkungan hidup seperti pengelolaan limbah, penggunaan energi dan sumber daya, produk dan kemasan ramah lingkungan, dukungan pada inisiatif lingkungan, dan monitoring dan laporan lingkungan. Sedangkan lingkungan hukum atau legalitas berdasarkan pasal 4 ayat 1 huruf C, saya kembalikan kepada Baik, terima kasih kepada Rani Sagita. Nah, selanjutnya itu ada aspek keuangan yang akan dijelaskan oleh Elena Aprilia. Kepada Elena, silakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Elena Aprilia dengan NIM 2005906060 akan menjelaskan aspek keuangan dalam usaha Golden Cross Bakery. Pada poin pertama yaitu kebutuhan investasi. Dalam kebutuhan investasi dibutuhkan yang pertama adalah kebutuhan investasi pada usaha Golden Cross Bakery. Dapat kalian teman-teman lihat pada PPT di atas kebutuhan investasi yang kami lakukan. Untuk totalnya sekitar 110.930.000. Untuk selanjutnya kebutuhan modal kerja terdiri dari kebutuhan bahan baku dalam per hari dan kebutuhan perlengkapan, biaya gaji operasional dan biaya promosi serta biaya operasional usaha. Untuk data total biayanya teman-teman bisa melihat langsung dari data-data yang sudah tertera pada layar di atas. Selanjutnya untuk neraca Golden Cross Bakery. Pada usaha kami, total aset lancarnya berjumlah 5.919.500 dan total aset tidak lancarnya sekitar 110.930.000. Next. Selanjutnya proyeksi laba rugi Golden Cross Bakery. Dapat dilihat pada gambar yang di share screen di atas. Arus kas operasi pada tahun 2023 sebesar 51.657.108. Pada tahun 2004 57.509.108. Pada tahun 2025 115.877.108. Pada tahun 2026 146.277.108. Dan pada tahun 2027 227.977.108. Next. Dan selanjutnya aliran kas dan pelayan investasi. Dapat dilihat aliran kas bersihnya pada tahun 0 sebesar negatif 110.930.000. Pada tahun 2023 sebesar 124.559.608. Pada tahun 2024 sebesar 133.091.358. Pada tahun 2025 206.821.108. Pada tahun 2026 247.307.608. Pada tahun 2007 324.097.933. Untuk menghitung payback period kami dapat hasilnya 0,8891. Nilai NPV kami dapatkan 375.993.612. Nilai PI kami dapatkan 6 dan nilai IRR kami dapatkan 129%. Dengan hasil layak. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Elena Aprilia. Baiklah, itulah hasil diskusi dari kelompok kami mengenai studi kelayakan bisnis pada usaha Golden Cross Bakery.
Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwasannya usaha Golden Class Bakery berdasarkan hasil keuangan yang telah kami lakukan, usaha kami tergolong kepada usaha yang layak untuk didirikan. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf, dan terima kasih atas perhatiannya. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.